Oke, kita share Iya, dulu. nggak usah. Iya, agak ber. Iya, nggak berhenti. Nggak usah melok lagi. Baik, Bapak Ibu, udah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Baik, dalam mata kuliah ini, judulnya adalah tentang pengembangan kurikulum. Ya, tadi saya sudah menyampaikan kuesioner menggunakan Menti, beberapa pertanyaan. Ya. Dan saya sangat appreciate Bapak Ibu sudah menyampaikan beberapa opini terkait dengan pertanyaan saya tadi. Dan ternyata memang apa-apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan sudah menggambarkan Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan kurikulum, dan ketika ditanya rank scale Bapak Ibu tentang pendapat sejauh mana sih kurikulum ini penting, tadi umumnya mengatakan sangat penting. Oke. Tadi juga Bapak Ibu sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, jawaban yang intinya adalah apa yang Bapak Ibu pahami tentang kurikulum itu. Dan tadi alhamdulillah memang jawabannya sudah sangat mengarah ke situ. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami kurikulum bukan hanya dalam tataran yang operasional, dalam tataran yang praktis, seperti hanya Bapak Ibu sekarang dalam kehidupan sehari-hari bertugas, apakah sebagai mungkin ada yang kepala sekolah ya, ada yang sebagai pengawas, ada yang juga sebagai guru, kurikulum sudah jadi makanan sehari-hari ya. Bahkan kurikulum juga terkadang menjadi sesuatu yang kan juga ya. Ya. Karena kan kita udah harus menggunakan kurikulum sebagai bagian dari tugas kita. Nah, sekarang kita mau lebih mempelajari kurikulum sebagai sebuah ilmu. Ya. Dan mohon izin Bapak Ibu di-mute lagi ya. Suaranya di-mute lagi supaya lebih kondusif ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini kurikulum sebagai sebuah ilmu. Kurikulum as a science. Kurikulum sebagai sebuah ilmu ya. Bahkan kalau kurikulum sebagai sebuah ilmu, Bapak Ibu, ini ada ilmu yang dipelajari secara epistemologis, secara sistematik, mendalam dalam sebuah kaitan dengan bidang studi. Bapak Ibu yang sekarang belajar kurikulum hanya satu mata kuliah, kalau ingin diperdalam nanti selesai S2, Bapak Ibu bisa lanjut S3 ngambil pengembangan kurikulum. Salah satunya ada di UPI, yang dekat dengan Bapak Ibu ada di Padang ya. Di situ ada program studi pengembangan kurikulum S3. Nah, kita akan coba intisarikan saja tentang kurikulum ini dalam pertemuan-pertemuan kita 2 kali ke depan. Satu hari ini, besok kita lanjutkan, dan nanti ada pertemuan lagi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, kaitan dengan kurikulum, tentu tadi saya sudah menyimak bahwa Ibu mengatakan bahwa kurikulum ini ada kaitannya dengan pendidikan. Setuju ya? Karena pendidikan ini sebagai payungnya lah, katakan begitu ya, sebagai istilah kerennya adalah anchor point-nya, jadi sebagai cantolannya. Jadi kalau kita bicara sekolah, kita bicara guru, murid, siswa, kita bicara tentang RPS, RPP, segala macam, itu kan sebenarnya payungnya adalah pendidikan. Pendidikan dalam kaitan sebuah tata kelola ya. Makanya di kita di Indonesia dan di negara manapun kan ada sebuah ministry, kementerian yang ngurus bidang pendidikan. Di dalamnya ada berbagai macam aspek yang dikelola, termasuk di dalamnya adalah kurikulum. Gitu. Nah, pendidikan yang tadi sudah kita singgung di awal itu tentu memiliki tujuan, memiliki goals, ya. Dan goals ini kan juga berjenjang nantinya. Tadi ada yang mengatakan kurikulum ini dalam upaya untuk mencapai tujuan akhir, betul. Pendidikan ini kan tujuannya ada 2 secara umum, ada yang disebut dengan terminal objektif, ada yang disebut dengan final objektif. Tujuan yang sifatnya antara, terminal kan antara, Bu ya. Jadi kalau kita akan menuju ke suatu tempat, biasanya singgah dulu di beberapa terminal. Jadi terminal itu antara, tempat peristirahatan sementara, sampai menuju ke tempat yang paling kita ingin capai gitu. Nah, kurikulum itu tadi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah, dalam kaitan dengan pendidikan yang luas ini, Bapak Ibu bisa melihat kerangka umum dari sebuah pendidikan ini kan. Pendidikan ini kalau dilihat dari pendekatan sistem approach, ini dapat dilihat dari semacam continuum. Jadi continuum itu garis yang kalau kita tarik dari ujung kiri ke ujung kanan,
ada beberapa rantai di dalamnya itu. Ini namanya sebuah kontinuum. Kontinuum yang pertama sebelah kiri kan ada namanya input. Jadi pendidikan berawal dari sebuah input. Input tentu adalah siswa kita. Siswa kita sebagai input yang utama. Juga disebut dengan namanya raw input, ya, bahan mentah. Ya, ada juga hal-hal yang lain seperti instrumental input, ya, seperti kurikulum juga termasuk kurikulum itu adalah instrumental input. Ya, kebijakan juga misalnya sekarang ada kebijakan tentang Merdeka Belajar, itu juga bagian dari instrumental input. Karena kan guru, kepala sekolah, pengawas ketika menjalankan fungsinya, maka dia berangkat dari instrumental input tadi, berangkat dari kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Itu berada di pojok sebelah kiri. Ya, paling ujung sebelah kiri namanya input pendidikan. Tentu yang paling utama tadi adalah raw input kita adalah siswa kita di berbagai macam jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian setelah input disediakan akan masuk pada proses. Nah, proses ini yang durasinya panjang dan lama. Persis kayak coki-coki, panjang dan lama gitu. Tahu coki-coki Bapak Ibu? Coklat ya. Nah, di dalam proses ini terjadi sebuah mekanisme pembelajaran. Ini nanti kita akan bicara di ujung kuliah kita adalah namanya apa? Pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum. Nah, dalam prosesnya ini akan terlibat banyak hal. Standar pendidikan yang 8 itu, ya, SKL, sarana, pembiayaan, kompetensi guru, termasuk juga evaluasi, seterusnya itu ada di proses terutama, ya. Kemudian juga keterlibatan sumber belajar ada di sini. Kemudian juga bahan ajar. Nah, proses ini yang memang durasinya lebih lama, yang dilakukan oleh siswa sepanjang dia melakukan proses pendidikan. Nah, setelah itu ada output. Output ini terkaitan dengan bagaimana lulusan, bagaimana result, hasil belajar, ya. Apakah tercapai hasil belajarnya itu, kognitif, afektif, dan psikomotornya? Apakah siswa bisa mencapai hasil belajar yang ditentukan, prestasinya seperti apa? Apakah mereka lulus atau tidak? Itu ditentukan dari sisi output-nya, ya. Nah, output ini sekarang juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Beberapa waktu belakangan ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menentukan kebijakan bahwa ujian nasional yang terpusat itu sekarang ditiadakan, ya. Ini juga menyusul dengan adanya situasi di COVID-19 ini. Yang awalnya harusnya di tahun ini ada UN, ya. Tapi karena situasinya berubah, UN sekarang dihilangkan. Nah, UN itu salah satu bagian dari proses output yang bisa menentukan apakah siswa itu lulus atau tidak. Nah, setelah itu adalah outcome. Outcome menentukan apakah nanti siswa itu hasil dari sebuah proses pendidikan itu berhasil atau tidak pada fase berikutnya setelah pendidikan dilakukan. Nah, fase yang dilakukan oleh siswa setelah pendidikan itu apa? Itu pasti kemungkinannya dua. Ya, pertama, dia melanjutkan sekolah ya ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua apa? Kedua adalah kemungkinan mereka bekerja. Ya, itu kemungkinan kedua, ya, yang umum sekali dilakukan oleh siswa kita lulus di sebuah sekolah. Gitu. Nah, outcome ini nanti dilihat apakah mereka relevan setelah lulusnya. Kalau dia bekerja, pekerjaannya relevan, dapat kerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kalau dia melanjutkan sekolah, apakah dia bisa mengikuti jenjang pendidikan berikutnya dengan baik. Tidak, istilahnya itu dalam bahasa Sunda itu tidak kagugusur gitu ya. Jadi tidak, kemampuan itu tidak bisa diikuti di jenjang berikutnya karena kemampuan sebelumnya tidak tercapai. Nah, yang terakhir itu Bapak Ibu, pendidikan harus sampai pada derajat yang disebut dengan impact. Nah, impact ini adalah dampak yang dapat diukur dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya 5, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bahkan lebih. Impact nanti berkaitan dengan bagaimana kontribusi sumber daya manusia itu terhadap lingkungan, masyarakat, terhadap organisasinya, bahkan lebih luas terhadap bangsa dan negara. Berkaitan dengan impact, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya, jadi itu
framework dari pendidikan. Nah, benang merahnya apa dari sini? Nah, benang merahnya adalah kurikulum ini sangat berperan terkait dengan upaya untuk mewujudkan mekanisme pendidikan tadi. Jadi apalagi tadi kita sebut bahwa pendidikan itu harus berawal dari adanya input dan instrumental input, dan kurikulum itu menjadi instrumental input yang utama gitu. Ya, karena proses pembelajaran, output yang dihasilkan, outcome yang juga akan diperoleh itu juga semuanya berawal dari adanya kurikulumnya sebagai guideline-nya. Paham Bu ya? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini framework dari pendidikan yang juga mengisyaratkan adanya perlunya, pentingnya adanya kurikulum. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Atau mungkin sebelumnya, sebelum kita lanjut ke slide ini, ada pertanyaan barangkali satu di antara Bapak Ibu terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada. Kalau ada nanti biasa di unmute, kemudian langsung. Pak. Ya, silakan. Ya. Pak Mujiono. Ya. Ya, silakan. Ini Pak, ya, masalah output dengan outcome itu Pak. Ya. Itu dalam realnya seperti apa Pak perbedaan output dan outcome di sini? Terima kasih Perbedaannya, realnya Pak ya. Iya. Oke. Gini Pak, realnya. Kalau output ini, tadi saya katakan output itu adalah lulusan, ya katakanlah mudahnya itu lulusan dari sebuah jenjang pendidikan tertentu. Contoh misalnya kalau anak SD, ketika dia sekolah sampai kelas 6, nah ketika dia lulus, itu adalah output dari jenjang pendidikan SD. Kemungkinannya kan dua, dia bisa melanjutkan ke SMP atau dia juga mungkin bekerja kalau memang situasinya tidak memungkinkan untuk sekolah gitu. Nah, kemudian sama juga ketika dia lulus SMP, maka itu menjadi output dari SD. Ketika dia lulus SMA, maka dia output dari SMA. Jadi lulusan, Bapak Ibu ya, lulusan seperti itu. Nah, apalagi kalau lulusan perguruan tinggi, itu juga termasuk output. Nah, kemungkinannya dua kan, apakah dia bekerja atau melanjutkan kuliah ke yang lebih tinggi. Ada apa satu lagi katanya kalau sudah lulus sekolah tuh menikah, ya boleh saja, tapi kan itu sifatnya informal ya, jadi tidak digolongkan ke dalam dua aspek yang utama. Nah, sedangkan kalau impact tadi Pak ya, nah kalau impact ini kan dampak ya, dampak ini itu lebih luas lagi ya jangkauannya tadi, harus dibuktikan dengan waktu. Contoh misalnya gini, Bapak Ibu sekarang ini, Bapak Ibu dalam posisi sekarang ini sebuah impact ya. Coba Pak Mujiono sekarang posisinya sebagai apa? Pekerjaan. Kepala sekolah Pak. Kepala sekolah. Nah, Bapak Mujiono sekarang jadi kepala sekolah itu merupakan sebuah impact dari proses pendidikan yang Bapak lakukan sebelumnya gitu. Nah, sekarang apakah impact-nya bagus atau tidak hasil dari pendidikan Bapak itu? Ini nanti akan dilihat dari apa? Dari kinerja Bapak sekarang. Apakah Bapak berkinerja baik? Ada prestasinya, terus dipromosikan lagi. Nah, itu kan sebetulnya impact, Pak. Karena impact itu nanti akan terlihat, bisa buruk, bisa tidak. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi kemudian dia nginep di hotel Prodeo ya, tahu Prodeo ya, di penjara gara-gara korupsi dan seterusnya. Nah, itu kan impact yang negatif gitu. Artinya dia tidak memberikan kontribusi terhadap bangsa, bahkan merugikan gitu. Nah, itu juga menjadi bagian dari sebuah evaluasi kurikulum, Bapak Ibu jangan salah. Kalau sekarang misalnya, oh kenapa nih banyak koruptor nih? Oh, koruptor ini kan seusia Bapak Ibu dan seusia saya juga mungkin ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ternyata jumlah koruptor yang sekarang ada, orang-orang yang sekarang punya jabatan di usia kurang lebih 40 ke atas, 50 tahun. Kalau itu jumlahnya banyak, Bapak Ibu bisa apa ya, mungkin harus ada penelitian juga ya, bisa menjustifikasi, bisa jadi kurikulum ketika mereka sekolah itu tidak baik, dalam arti tidak membuat orang-orang itu menjadi orang-orang yang
bermartabat gitu. Itu bisa juga dievaluasi seperti itu. Makanya ini bagian dari evaluasi kurikulum juga gitu. Jadi memang tidak sederhana Bapak Ibu ya, kurikulum ini tanggung jawabnya berat, harus melihat semua aspek dalam kehidupan manusia gitu. Itu kurang lebih Pak ya, mudah-mudahan tidak jelas supaya Bapak Ibu bisa belajar lagi. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti saya akan jeda lagi setelah tayangan berikut ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kurikulum ini ternyata dimensinya juga tidak simpel juga ya. Kurikulum yang Bapak Ibu sementara ini geluti ya, mungkin dalam benak kita banyak yang menganggap kurikulum itu lebih pada hal administratif. Wah, harus susun RPP gitu, harus susun silabus gitu. Kemudian kepala sekolah, pengawas, nagih capaian kurikulumnya sudah sejauh mana gitu ya. Tapi kalau dalam konteks ilmu, kurikulum ini ada 4 dimensi. Kurikulum ada 4 dimensi. Dimensinya apa saja? Jadi saya sampaikan dimensi kurikulum menurut teorinya. Ini ada 4. Ini menurut Profesor Dr. Hamid Hasan MA. Pertama, kurikulum ini dimensi sebagai ide, ya. Kemudian sebagai written dokumen. Yang ketiga sebagai activity, aktivitas, ya, kegiatan. Yang keempat, kurikulum sebagai sebuah hasil. Apa maksudnya begini? Jadi kurikulum itu ada 4 dimensinya. Pertama, kurikulum sebagai sebuah ide. Kalau ide ini biasanya bentuknya seperti apa? Apakah ada bentuknya enggak kalau ide ini? Biasanya ide itu ada dalam benak, ya, belum diwujudkan dalam hal yang berwujud. Istilah kerennya tangible, jadi belum tangible, belum ada wujudnya, ya. Oleh karena itu, maka kita perlu juga melihat pada aspek yang lainnya. Apa itu aspek yang lainnya? Itu dilihat dalam aspek yang kedua, ya. Aspek yang kedua itu adalah written document. Saya ambil contoh begini. Memang ada Pak kurikulum yang baru konteksnya ide. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Di kita ada satu jalur pendidikan namanya pendidikan non formal. Ada juga pendidikan formal. Formal ya kita ya. Ada pendidikan yang non formal dan informal. Mungkin di Batam ada namanya pesantren, yang paling banyak sebetulnya di Jawa ya. Di tempat saya banyak sekali pesantren yang ada di daerah. Nah, pesantren-pesantren yang ada di daerah itu, yang ada seorang tokoh di dalamnya, ada kiai, ada ustadz begitu. Kemudian mereka menyelenggarakan pendidikan, ada santrinya banyak, setiap hari bahkan 24 jam boarding itu mereka menyelenggarakan pendidikan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu observasi, datangi mereka, tanya ke mereka, Pak Ustadz atau Pak Kiai, boleh nggak saya lihat kurikulumnya gitu? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu kurikulumnya? Rasa-rasanya susah gitu kalau yang bersangkutan menunjukkan sebuah dokumen kurikulum yang lengkap. Mengapa? Karena kurikulumnya dalam bentuk ide, gagasan, ada dalam benak para kiainya gitu. Nah, apakah yang seperti itu salah? Tidak juga, ya, karena dalam faktanya kan banyak penyelenggaraan pesantren yang muridnya bahkan banyak, bahkan bisa mengajar lagi, bahkan bisa besar. Tetapi tidak sedikit juga pesantren yang dulunya sangat maju, sangat pesat, jumlah muridnya banyak, tapi kemudian ketika para kiainya itu meninggal, mohon maaf ya, kemudian istilahnya itu redup, bahkan sampai tutup gitu. Mengapa? Karena kita lihat pada dimensi yang kedua, karena kurikulumnya tidak ada. Karena tidak terdokumentasikan apa-apa yang menjadi ide gagasan yang brilian dari seorang ustadznya, kiainya, itu tidak teraktualisasikan ke dalam sebuah kurikulum yang tertulis. Jadi istilah kerennya tidak sustainable, gitu, tidak bisa berkelanjutan. Nah, itu salah satu indikator kenapa kurikulum itu mesti ada written document, karena untuk menjamin keberlanjutan dari sebuah proses pendidikan yang ada. Ya, itu contohnya. Sekarang yang kedua, misalnya Bapak Ibu contoh, saya beri contoh yang lain. Bapak Ibu sebagai orang tua kan, Bapak Ibu punya anak di sini ya, kecuali mungkin yang masih jomblo. Ada yang masih jomblo nggak di sini? Nggak ada ya kalau salah ya. Nah, Bapak Ibu sebagai orang tua, punya anak, dan kita pasti ingin anak-anak kita tuh berhasil ya. Mungkin hanya orang tua yang
tidak normal aja yang tidak ingin anaknya berhasil. Dan Bapak Ibu melakukan berbagai macam upaya supaya anak-anaknya berhasil, memberikan pendidikan setiap hari 24 jam mengawasi mereka. Coba saya tanya, ada nggak kurikulumnya? Ada nggak yang sampai dipasang, ada visi misinya gitu kan? Nggak ada ya. Nah, sebab itu, itulah sebetulnya kurikulum juga, tapi dalam konteks yang sifatnya ide. Gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks yang informal itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam konteks yang formal itu nggak bisa seperti itu, harus ada written dokumen tertulis. Ditulis ada buku 1 tentang visi misi, struktur kurikulumnya jelas, buku kedua sampai pada RPS-nya, RPP-nya, kemudian bahan ajarnya, dan seterusnya. Itulah esensi kurikulum harus ada, namanya written dokumen. Yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas ini dalam istilah kerennya disebut dengan kurikulum aktual, actual kurikulum, kurikulum yang teraktualisasikan. Ya. Jadi sebagaimanapun kurikulum itu bagus dituliskan, gitu, didesain sedemikian bagus, kalau tidak ada aktivitasnya juga sia-sia. Gitu. Ibaratnya kalau kita membangun rumah, kita udah pesen gambar denah rumahnya ke seorang arsitek, katakanlah misalnya Ridwan Kamil kalau di Bandung kan arsitek ulung gitu ya. Dia menggambarkan semua hal yang kita inginkan dari rumah yang kita idam-idamkan sampai jadi tuh gambar rumahnya itu. Tapi hanya dipajang aja di dinding kita, simpan dikasih figura gitu ya, dikasih laminating, tapi tidak pernah dibangun rumahnya. Kira-kira berkesan nggak? Tidak kan? Nah, oleh karena itu maka perlu adanya aktualisasi, Bapak Ibu. Jadi perlu adanya aktualisasi. Oleh karena itu, kurikulum yang dimensi yang ketiga itu perlu ada kegiatan. Makanya di sekolah Bapak Ibu ada kegiatan yang disebut dengan core kurikulum atau core activity kurikulum yang inti. Jadi kalau guru-guru menyelenggarakan pembelajaran terjadwal, ada mata pelajarannya, itu namanya core kurikulum. Tapi juga siswa kan ikut juga dalam kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler. Misalnya pramuka, UKS segala macam, itu adalah yang disebut dengan aktivitas yang sifatnya tambahan. Jadi semua itu adalah bagian dari kurikulum. Nanti ada kita bicara tentang namanya hidden kurikulum, kurikulum tersembunyi. Ya, kurikulum tersembunyi itu tidak terjadwal, tidak terdaftar, tapi aktivitasnya ada gitu. Ya. Dan ada dampaknya, ada dampak langsung, ada dampak pengiring. Dampak pengiring itu disebut dengan namanya nurturing effect, dampak pengiring. Nanti kita bicara itu. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah kurikulum dalam dimensi hasil, ya. Artinya kurikulum itu juga harus sampai pada hilirnya. Hulunya adalah ide, tengahnya adalah dokumen dan activity, hilirnya adalah hasil, ya. Hasilnya dalam bentuk apa? Tentu yang tadi kita sebut, ada output, ada outcome dan impact. Itulah hasil dari kurikulum, ya. Harus jelas ada buktinya. Kalau dalam pembelajaran itu nanti kita bicara ada disebut dengan behavior change of behaviors, perubahan perilaku, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi itu yang sangat penting dari sebuah proses kurikulum, harus sampai pada hasilnya. Contoh konkretnya apa? Banyak, misalnya hasil UN itu juga contoh konkret dari sebuah hasil kurikulum. Anak-anak berprestasi, dapat juara, itu juga hasil dari kurikulum. Anak-anak lulus sekolah di setiap jenjang pendidikan, itu juga hasil dari sebuah kurikulum. Banyak indikator yang menunjukkan adanya capaian atau hasil dari kurikulum yang diberlakukan. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya, ini dimensi kurikulum, diingat-ingat ada berapa? Ada 4 ya, written dokumen, hasil. Oke, barangkali mungkin ada yang belum jelas di slide ini. Saya buka dulu pertanyaan. Silakan. Langsung di unmute dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Dan tidak juga dalam bentuk pertanyaan, boleh juga Bapak Ibu. Saya mau nanya, Pak. Silakan, Bapak Ibu. Ibu siapa? Ya, saya mau nanya, Pak. Rida, Pak. Rida, Pak. Ya, silakan. Ridayati. Ya, itu terkait yang tadi itu ada output, outcome gitu, Pak. Ya. Nah, kalau di perguruan tinggi kan kita biasanya ada pelacakan alumni. Iya. Nah, untuk mengetahui outcome dari lulusan,
Itu kan kalau tracer study itu biasa kita lakukan 2 tahun. Ya. Cuman kalau melihat dari instrumennya kan sepertinya belum begitu melihat bagaimana outcome dari lulusan itu sendiri. Menurut Bapak sebaiknya itu berapa lama ya baru kelihatan outcome itu, baru bisa dilacak alumni bagaimana outcome-nya di masyarakat gitu. Apakah perlu dilakukan lagi pelacakan ketika pengen mengetahui impact alumni? Itu Ya. pertanyaan saya, Pak. Terima Terima kasih. kasih Bu Rida, pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau dalam kaitan dengan perguruan tinggi itu memang diharuskan, diwajibkan setiap perguruan tinggi melakukan namanya tracer ya, penelusuran terhadap alumni. Dan itu memang harus sudah sampai pada outcome ya. Meskipun belum sampai pada impact gitu. Jadi memang ranahnya lebih pada outcome. Sebetulnya bisa dilakukan ya. Ini standar internasional Bapak Ibu. Saya pernah juga belajar. Saya juga pernah belajar ke Jerman gitu ya, yang banyak ahlinya di bidang pengembangan tracer. Ada organisasinya yang berkaitan dengan itu. Memang standarnya itu 2 tahun setelah lulus. Jadi kalau orang sudah lulus 2 tahun setelah lulus baru bisa diukur terkait dengan outcome-nya. Nah, karena apa? Kan dari 2 tahun itu bisa dilihat. Pertama misalnya apakah ilmu yang dipelajarinya relevan dengan pekerjaan yang sekarang digeluti. Itu yang penting juga. Yang kedua adalah masa tunggu. Ini penting nih. Masa tunggu ini berapa lama nih? Setelah lulus itu untuk bisa bekerja, untuk bisa punya pekerjaan yang relevan itu berapa lama masa tunggunya? Sekarang tuh idealnya masa tunggu itu 6 bulan, Bapak Ibu. Jadi 6 bulan setelah lulus maksimal dapat kerja dan itu relevan, itu kategorinya sudah ideal ya. Bahkan kurang dari itu lebih ideal lagi. Tapi maksimal 6 bulan. Sampai diketahuan juga dari mana mereka dapat pekerjaan, kemudian pekerjaan pertama itu misalnya berapa dia dapat salary-nya, itu sudah dapat diukur. Ya, dan setelah itu juga kita bisa dapat mengukur juga tentang penilaian dari tempat kerjanya dalam 2 tahun itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah yang bersangkutan itu bekerjanya baik, berdedikasi, punya integritas, itu nggak mungkin juga kita hanya menanyakan pada yang bersangkutan dengan pertanyaan misalnya, apakah Anda jujur? Apakah Anda rajin menabung? Apakah Anda tidak sombong? Kan pasti jawabannya bisa dijawab dengan belum tentu jujur. Tapi yang paling penting harus ditanya pada trilogi. Atasan, bawahan, teman sejawat. Itu sudah kita bisa lakukan ketika mereka dalam kurun waktu 2 tahun. Ya. Jadi memang tracer tadi itu memang aturan bakunya di dunia itu kurang lebih 2 tahun. Itu nggak masalah. Dan itu sudah bisa mengukur tadi hal-hal yang kita perlukan dalam konteks itu. Nah, kalau kita bicara impact ini sebetulnya skalanya skala besar. Jadi biasanya skala besar itu dilakukan oleh institusi. Misalnya UIB nih, lulusannya yang lulus pertama itu tahun berapa, gitu ya. Kemudian dia sudah berapa tahun nih berkiprah di masyarakat. Boleh kita melakukan namanya penelusuran terkait dengan impact ya. Bagaimana kontribusi UIB terhadap pembentukan sumber daya manusia di dunia kerja atau di masyarakat. Itu boleh. Ya, konteksnya juga. Tapi dengan rentang waktu 2 tahun itu sudah cukup, kita bisa mengeksplor tentang apa-apa yang kita perlukan tadi. Baik Bapak Ibu, ini ada waktu 6 menit lagi, mungkin ada pertanyaan yang kedua, saya sebelum lanjut, nanti lanjut lagi setelah kita gabung lagi pada sesi yang ketiga. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kita mau... Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Sebentar Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Ya. Iya, ini Pak. Halo. Silakan Pak. Iya, ini Pak. Jadi sepemahaman saya, jadi kenyataannya, jadi yang saya pahami bahwa kurikulum ini dimulai dari dimensi dokumen, aktivitas, terus hasil. Nah, kurikulum sebagai dimensi ide ini di satuan pendidikan kurang terserap gitu. Soalnya biasanya di satuan pendidikan itu kan standar isinya, kemudian apanya kan udah ditentukan dari pusat, Pak. Jadi bagaimana istilahnya mengaplikasikan gagasan ide yang tingkatnya satuan pendidikan biar bisa dituangkan dalam kurikulum ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.
Pertanyaan juga sangat bagus, bagaimana mengaktualisasikan ide. Jadi gini, kalau ide ini kan tadi masih bersifat abstrak dalam bentuk harapan, keinginan, impian, segala macam. Nah, tentu kalau dalam kaitan dengan nasional kurikulum yang nasional, tentu ide gagasannya ada di pusat, meskipun dalam prosesnya juga mengelaborasi pendapat-pendapat dari luar ya, dari eksternal termasuk para guru juga, itu ditampung jadi sebuah ide kurikulum untuk nasional. Nah, Bapak Ibu nanti akan kita turunkan nih. Bapak Ibu bukan berarti ide gagasannya nggak terpakai dalam pengembangan kurikulum, terpakai, tapi dalam proses implementasinya. Ada ruang-ruang nanti Bapak Ibu bisa punya ide gagasan yang cukup tereksplor, terutama dalam kaitan dengan pembelajaran sebagai aktualisasi kurikulum. Gimana supaya ngajar besok itu bermakna? Bapak Ibu kan harus ada idenya. Idenya nanti kita tuangkan ke dalam rencana pembelajaran yang harian. Ada. Itu juga bagian dari kurikulum, tapi pada level implementasi. Tapi kalau kurikulum dalam konteks konstruknya yang luas, yang besar, itu memang ada ranah dari pemerintah. Gitu Pak ya. Jadi ada ruang juga untuk Bapak Ibu bisa mengeksplor tentang ide tadi, ya. Tetapi memang kalau dalam skala besar, dalam skala nasional kurikulum itu memang ada di ruangnya pemerintah. Gitu Pak ya. Nanti kalau di ujung materi kita, nanti akan kita bahas tentang pembelajaran, di situ ada ruang-ruang yang sangat banyak buat Bapak Ibu untuk bisa mengaktualisasikan idenya. Ya. Dan itu juga sekarang jauh lebih penting nih Bapak Ibu itu, kalau kurikulum kita sudah di-port, sudah ada dari pemerintahnya, itu ruang kita itu bagaimana mengimplementasikannya. Itu ada dalam ruang-ruang dan dimensi Bapak Ibu sebagai implementator kurikulum nanti di lapangan. Ya. Jadi kreativitas sangat penting di situ. Ide gagasan yang membuat pembelajaran meaningful, bermakna, itu juga sangat diminta oleh para guru-guru kita. Oke Bapak Ibu ya, jadi kita lihat di sini remaining meeting-nya itu hanya kurang lebih 3 menit lagi. Jadi kita harus stop lagi seperti biasa, nanti kita akan lanjut lagi pada sesi yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu mau minum dulu, mau ke air dulu, mau pipis dulu, silakan. Jadi kita akan break dulu mungkin kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Baik, Pak. Saya akan tutup kembali.